Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada di hari ke-28 di bulan Ramadan. Hari ini saya akan membacakan Masnawi kitab pertama bait 815 sampai 822. Kata Maulana Rumi, saat Tuhan ingin membuka aib seseorang, perhatian orang itu akan dialihkan membenci orang-orang suci. Jika Tuhan ingin menyembunyikan aib seseorang, orang itu akan dibuat tak mencari aib orang lain. Jika Tuhan ingin membantu kami, kecenderungan kami akan dialihkan kepada ketundukan. Betapa bahagia mata yang menangis karenanya, betapa bahagia hati yang terbakar olehnya. Akhir segala tangisan adalah tawa. Orang yang mampu menyaksikan akhir perbuatan adalah hamba yang diberkahi. Kemana saja air mengalir, di sana ada kehijauan. Di mana saja air mata mengalir, di sana ada rahmat. Jadilah seperti roda air, merintih dan mata penuh air mata, agar hijauan tumbuh dari singgasana batin jiwamu. Jika kau ingin air mata, kasihanilah orang-orang yang merintih. Jika kau menanti kasih, berikanlah kasihmu pada orang-orang lemah. Ini adalah syair yang indah dari Maulana Rumi untuk menjelaskan bagaimana relasi antara satu perbuatan dengan dampak yang dihasilkan. Maulana Rumi membuka, jika Tuhan ingin membuka aib seseorang, perhatian orang itu akan dialihkan membenci orang-orang suci. Berarti di dalam diri orang itu ada benih kebencian di dalam dirinya, dan benih kebencian itu disematkan kepada orang-orang suci. Maka ketika dia melakukan itu, Allah akan membuka aib orang itu. Jadi ini adalah suatu kaidah bagaimana alam semesta bekerja kepada orang yang membenci orang suci. Jadi mula-mula dia ada benih kebencian kepada orang suci, lalu kebencian itu dia lakukan kepada orang suci. Nah, ketika itu terjadi, maka Tuhan akan membuka aib orang itu. Nah, demikian juga jika Tuhan ingin menyembunyikan aib seseorang, orang itu akan dibuat tak mencari aib orang lain. Nah, ini juga menjadi suatu kaidah penting, khususnya dalam realitas moral, bahwa jika Tuhan ingin menyembunyikan aib seseorang, orang itu akan dibuat tak mencari aib orang lain. Jadi selama kita mampu untuk tidak mengumbar aib orang lain, bahkan kita menyembunyikannya, maka Allah pun akan menyembunyikan aib-aib kita. Dan itu bisa kita lihat di era sekarang ini yang dengan fasilitas digital kita dengan baik. Bagaimana misalnya ketika aib seseorang diumbar, maka yang membuka aib itu secepat mungkin akan aibnya akan dibuka. Nah, jika Tuhan ingin membantu kami, kecenderungan kami akan dialihkan kepada ketundukan. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala ingin membantu seseorang, maka kecenderungan orang itu akan dialihkan kepada ketundukan atau ketaatan. Jadi ini yang sering kita dengar, bahwa ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan sehingga Tuhan memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita. Nah, memang persoalan penting adalah karena kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana tahan Tuhan bekerja untuk kita. Jadi mungkin ketika itu terjadi kepada kita, bahkan kita mungkin tidak tahu bahwa inilah hasil dari bagaimana tangan Tuhan tersebut bekerja seperti itu. Nah, makanya kata Maulana Rumi, jika Tuhan ingin membantu kami, kecenderungan kami akan dialihkan kepada ketundukan. Nah, betapa bahagia mata yang menangis karenanya, betapa bahagia hati yang terbakar olehnya. Jadi ini menunjukkan betapa seseorang ketika suatu bentuk kelembutan yang hadir dalam dirinya, khususnya ketika kita bicara konteks hati, maka
dia mudah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rumi, betapa bahagia hati yang terbakar olehnya. Jadi ketika kita melihat dimensi kehambaan kita, bahwa hamba itu hina, nista, tidak ada yang pernah kita lakukan, penghikmatan kita kurang, dan seterusnya, maka ini yang akan membuat air mata kita berlinang. Dan kata Maulana Rumi, betapa bahagia mata yang menangis karenanya, karena dengan air mata itu Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Makanya kata Rumi, betapa bahagia hati yang terbakar olehnya. Hati seperti ini adalah hati yang sudah memiliki sensitivitas. Hati menjadi sensitif, sehingga dengan sensitivitas itu, ketika misalnya dia mendengar kata Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya bergetar. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wazikurismallah wajilat qulubuhum. Jadi ketika nama Allah disebutkan, hatinya menjadi bergetar. Jadi betapa bahagia hati yang terbakar olehnya. Dia punya hubungan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan khusus itulah sehingga hasilnya sensitif kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhir segala tangisan adalah tawa. Jadi ketika kita punya tangisan seperti ini, tangisan karena ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Maulana Rumi, akhir segala tangisan adalah tawa. Akhirnya adalah kita akan diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini dan maupun insya Allah di akhirat kelak. Nah, orang yang mampu menyaksikan akhir perbuatan adalah hamba yang diberkahi. Jadi orang yang menyaksikan dampak perbuatan yang dilakukan, maka itu adalah hamba yang diberkahi. Dan sungguh keberkahan itu mengalir padanya, karena dia tahu setiap laku yang dia lakukan, perbuatan dia lakukan, dia tahu akhir dari perbuatan itu. Karena dia tahulah, sehingga kata Maulana, dia adalah hamba yang diberkahi. Nah, kemana saja air mengalir, di sana ada kehijauan. Di mana saja air mata mengalir, di sana ada rahmat. Nah, ini seperti suatu kaidah yang Maulana Rumi ingin jelaskan, bahwa kemana saja air mengalir, di sana ada kehijauan. Jadi itu pasti ketika taman bunga kita siram terus-menerus dengan air, maka insya Allah taman itu akan tumbuh dengan baik. Nah, jadi di mana saja air mata mengalir, di sana ada rahmat. Jadi begitupun ketika kita senantiasa menangisi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada diri kita. Nah, sehingga kata Maulana Rumi, jadilah seperti roda air, merintih dan mata penuh air mata, agar hijauan tumbuh dan singgasana batin dari singgasana batin jiwamu. Jadi Maulana Rumi ingin mengajak kita seperti roda air, merintih dan mata penuh air mata. Ini seperti, jadi kalau kita lihat roda air, dia senantiasa berputar dengan suara yang khas, dan karena dia berada di sumber mata air di sungai, sehingga air itu senantiasa penuh, dan bahkan dia mengalirkan air itu di taman, di kebun, di sawah. Nah, kata Maulana, agar hijauan tumbuh dari singgasana batin jiwamu. Jadi ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang ke dalam diri kita karena tangisan itu, maka kata Maulana Rumi, hijauan tumbuh dari singgasana batin jiwa kita sendiri. Dan ketika hal ini terjadi, maka tidak hanya mempengaruhi dimensi lahir kita, tetapi mempengaruhi orang-orang sekitar kita dan juga lingkungan. Jadi ketika hijauan sudah ada dalam diri kita, tentu mempengaruhi cara pandang kita, cara kita mendengar, cara kita bertutur, cara kita bersikap. Ini adalah pengaruh ketika seseorang itu sudah rahmat ilahi, sudah dikaruniai di dalam dirinya. Kata Maulana Rumi, seperti tumbuh hijauan yang sudah mekar dari batin jiwanya sendiri. Nah, jika kau ingin air mata, kasihanilah orang-orang yang merintih. Jika kau menanti kasih, berikanlah kasihmu pada orang-orang lemah. Ini seperti suatu kaidah yang ingin dijelaskan oleh Maulana Rumi. Jika kau ingin air mata, kasihanilah
orang-orang yang merintih. Nah, mengasihi orang-orang merintih ini menunjukkan bahwa hati kita masih sensitif. Karena hati kita masih punya sensitivitas kepada yang demikian, sehingga air mata kita mengalir. Ini menunjukkan bahwa ada kepekaan di dalam hati kita. Nah, jika kau menanti kasih, berikanlah kasihmu pada orang-orang lemah. Jika kita inginkan rahmat dan kasih sayang Allah datang kepada kita, caranya adalah berikanlah kasihmu pada orang-orang lemah. Insya Allah akhir Ramadan ini akhirnya adalah kita memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan ini zakat itu adalah kewajiban, dan insya Allah kita diberikan karunia untuk kemudian memberikan zakat itu sebagai implikasi dampak dari puasa yang sudah kita lakukan. Terima kasih banyak, saya akhiri sampai di sini. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.